kalian tentang bersih hari ini bagus karena kebersihan itu sebagian dari iman. Baiklah, sebelum belajar akan kita berdoa. Berdoa di minum ketua kelas ya. Siap gerak, berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baiklah, di sini siapa yang tidak masuk? Saya Pak, Kenapa? sakit. Nah, kita doakan supaya teman kalian cepat sembuh ya. Di sini siapa yang masih ingat tentang pelajaran kita kemarin? Saya Pak, Ya, Pak? hidup rukun. Iya, benar sekali. Kita kemarin sudah belajar tentang hidup rukun, maka hari ini kita akan belajar tentang daerah tempat tinggalku. Nah, kita hari ini akan belajar tentang daerah tempat tinggalku. Nah, supaya kalian itu bisa mengetahui unsur estetik pada cerita rakyat, yaitu asal mula telaga berwarna, dan juga supaya kalian bisa mengetahui tentang gaya dan gerak. Nah, selanjutnya yaitu Bapak mempunyai sebuah media Bapak ini bernama pop-up book. Di sini terdapat materi yang akan dibahas oleh Bapak. Silakan kalian lihat. Nah, baiklah, materi yang pertama yaitu tentang cerita rakyat. Di sini siapa yang bisa memberikan contoh tentang cerita rakyat? Saya Pak, Ya. Malik Kundang. Ya, ada lagi? Saya Pak, Danau Toba. Ya, benar sekali yang disebut oleh teman kalian bahwa contoh cerita rakyat ini sangat banyak. Contoh saja yang disebut teman kalian ada Malik Kundang dan Danau Toba. Nah, selanjutnya yaitu Bapak akan menjelaskan asal mula telaga warna, yaitu di sebuah kerajaan hiduplah seorang raja, ratu, dan putri. Nah, putri ini merupakan putri yang sangat cantik. Lalu putri ini memiliki sifat yang sangat manja, pemarah, iri dengki. Nah, suatu hari ratu dan raja memberikan sebuah hadiah kepada putrinya. Namun putrinya itu tidak suka dengan kalung yang diberikan oleh sang raja. Lalu sang ratu merasa bersedih dan menangis. Nah, di dalam cerita ini terdapat unsur estetik, yaitu terdapat ada tokoh. Nah, tokoh ini merupakan suatu pemeran ataupun orang yang terdapat pada cerita tersebut. Yang kedua itu ada latar. Latar ini merupakan suatu tempat, waktu, dan suasana. Dan yang ketiga ada alur. Alur ini merupakan yang mengatur jalannya cerita. Dan yang keempat ada sudut pandang. Sudut pandang ini adalah latar belakangnya pada suatu cerita. Dan yang terakhir ada penokohan. Penokohan ini yaitu merupakan suatu watak ataupun sifat yang dimiliki oleh pemeran. Selanjutnya ada tentang cerita gaya dan gerak. Nah, di sini siapa yang bisa memberikan contoh gaya? Meja atau kursi dapat berpindah tempat jika kita dorong atau tarik. Ya, benar sekali. Ada lagi? Saya Pak, Ya. saat bola ditendang berarti bola dikenai gaya. Akibatnya bola bergerak. Gaya yang mengenai bola adalah gaya otot dan otot kaki. Iya, benar sekali. Tepuk tangan dulu buat teman kalian. Bahwa gaya itu merupakan suatu dorongan ataupun tarikan yang bisa menyebabkan benda itu menjadi bergerak. Benda bisa bergerak itu dikarenakan adanya sebuah gaya. Benda yang bergerak merupakan sebuah terjadinya suatu gaya gravitasi bumi. Jika tidak ada gaya gravitasi bumi, maka benda itu tidak akan dapat bergerak. Nah, baiklah, Bapak akan menyebutkan macam-macam gaya. Yang pertama itu ada gaya gravitasi, gaya magnet, gaya listrik, gaya otot, dan gaya gesek. Nah, yang pertama ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini sering kita jumpai di depan sehari-hari, yaitu ada buah yang jatuh dari pohonnya. Nah, buah yang jatuh itulah yang disebut sebagai gaya gravitasi. Jika tidak ada gravitasi, maka buah itu tidak akan jatuh ke tanah, dia itu akan melambung. Selanjutnya ada gaya magnet. Gaya magnet ini yaitu magnet yang bertemu dengan besi, maka magnet dan besi itu akan saling melekat. Nah, jika seperti halnya dengan positif ketemu positif, maka menjadi positif. Dan juga negatif ketemu positif akan menjadi negatif. Jika negatif bertemu dengan positif, maka mereka itu tidak akan saling melekat. Selanjutnya itu ada gaya listrik. Gaya listrik ini dicontoh itu ada sebuah potongan kertas kecil lalu ada penggaris. Nah, penggaris inilah yang akan menggosokkan ke kepala
secara berlama, lalu didekatkan dengan serpihan kertas kecil tadi, lalu akan melekat ke atas. Itu yang disebut sebagai gaya listrik. Selanjutnya itu ada gaya otot. Gaya otot ini ya, yang sering kita jumpai tentang orang yang sering bekerja keras ataupun orang yang berolahraga. Contohnya saja ini ada orang yang mengangkat barang. Dan yang terakhir ada gaya gesek. Gaya gesek ini merupakan suatu dorongan ataupun tarikan antara benda. Itu merupakan suatu pergeseran gaya. Selanjutnya yaitu ada gerak. Saya bisa menyebutkan contoh gerak. Saya Pak. Ya. Mobil yang berjalan dengan kecepatan tetap. Ya, benar sekali. Bahwa gerak itu merupakan suatu perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, dan juga mengalami suatu perubahan percepatan dengan sangat cepat. Nah, benda yang dapat bergerak itu dikatakan sebagai bergerak. Karena apa? Dia mengalami perubahan kecepatan sangat cepat dan juga dari mulai titik acuan. Titik acuan ini dari mulai dengan permukaan percepatan ini sampai dengan kedua benda tersebut. Nah, selanjutnya yaitu, nah contohnya saja yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada sebuah kelereng yang dijatuhkan menggunakan meja, maka dia itu akan berpindah tempat. Dan juga ada seorang anak yang bermain sepeda, dia itu akan mengayun sepedanya dari tempat satu ke tempat lain. Itu merupakan suatu gerak karena berpindah tempat. Baiklah, Bapak akan meminta kalian untuk perwakilan maju ke depan untuk mempraktekkan gaya dan gerak. Di sini siapa yang mau maju ke depan? Ya, silakan. Nah, tugas teman kalian ini akan mendorong dan menarik meja. Nah, kalian yang di belakang tolong amati dan perhatikan apa yang akan terjadi jika meja itu didorong dan ditarik. Silakan didorong. Nah, silakan duduk. Nah, baiklah, kepada kalian apa yang akan terjadi jika meja itu ditarik dan didorong? Saya Pak. Ya. Berpindah tempat. Iya, benar sekali. Teman kalian tadi sudah mendorong dan menarik meja. Itu merupakan gaya dan gerak. Gayanya yaitu jika meja itu didorong dan ditarik, maka benda ini akan menjadi bergerak. Dan geraknya itu meja ini akan berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lain. Nah, baiklah, Bapak akan membagikan kalian beberapa kelompok yang dimana kalian akan menempelkan beberapa gambar di depan ini. Lalu kalian berdiskusi dengan teman kalian. Ini kelompok satu dan ini kelompok dua. Silakan kalian berdiskusi dengan teman kalian. Perwakilan kelompok akan maju ke depan dan menjelaskan sedikit mengapa kalian memilih gaya atau gerak sesuai dengan hasil diskusi kalian. Silakan. Nah, untuk kelompok satu, tolong jelaskan sedikit mengapa kalian ini memilih gaya. Karena benda itu ditarik dan didorong. Ya, benar sekali. Tepuk tangan dulu buat kelompok satu. Selanjutnya kelompok dua, silakan maju ke depan, perwakilan kelompoknya. Baiklah, untuk kelompok dua, mengapa kalian memilih gerak? Karena berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lain. Iya, benar sekali. Tepuk tangan dulu buat kalian semua. Bahwa ini sangat benar sekali. Yang dimana gaya ini merupakan suatu dorongan ataupun tarikan yang bisa menghasilkan benda itu menjadi bergerak. Lalu gerak ini merupakan perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Baiklah, Bapak akan memberikan kalian beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu apa yang terjadi jika meja itu didorong? Saya Pak. Iya. Ketika meja itu didorong ke depan, maka meja akan mengalami suatu perpindahan tempat Pak. Iya, benar sekali. Pertanyaan kedua yaitu kemana meja itu akan didorong? Ke depan. Iya, benar sekali. Pertanyaan yang terakhir yaitu apa yang akan terjadi jika meja itu akan ditarik? Saya Pak.
Ketika meja itu ditarik ke belakang, maka meja akan mengalami suatu perpindahan tempat, Pak. Iya, benar sekali. Tepuk tangan dulu buat kalian semua. Baiklah, sebelum kita pulang, Bapak akan memberikan kalian latihan soal. Latihan soal ini kalian akan kerjakan di rumah kalian masing-masing dengan serius dan benar. Nah, tadi pembelajaran yang sudah Bapak jelaskan tadi, apakah kalian sudah mengerti semua? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah. Nah, baiklah. Di sini siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Saya, Pak. Ya. Gaya merupakan dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda bergerak, sedangkan gerak adalah perpindahan tempat, perubahan percepatan suatu benda karena adanya gaya. Iya, benar. Tepuk tangan dulu buat teman kalian. Yang dimana gaya ini merupakan suatu dorongan ataupun tarikan sehingga benda itu bisa menjadi bergerak. Nah, sedangkan gerak ini merupakan suatu perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, dan juga memiliki perubahan percepatan yang sangat cepat dikarenakan adanya satu titik acuan. Nah, baiklah, sebelum kita pulang, Bapak meminta kalian untuk merapikan tempat duduk kalian masing-masing dan alat tulis kalian. Jika sudah, Bapak meminta ketua kelas untuk memimpinkan doa terlebih dahulu. Siap gerak, berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Bapak kiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak, ingat ketika kalian sudah sampai di rumah tidak boleh main, maka kalian itu harus belajar, makan dan istirahat. Maka kalian mengerti? Mengerti. Ya, Bapak kiri ya. Ya.